Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu akuntansi biaya. Yang mana pada materi ini Ibu ajarkan yaitu materi pool costing dan variable costing. Jadi di sini kita harus mengetahui pengertian dari pool costing dan variable costing. Oke, sebelumnya untuk anak-anak Ibu jangan lupa menyimak video ini agar materi pembelajaran kita tidak tertinggal. Oke, Ibu lanjutkan. Sebelum kita belajar perhitungan variabel costing dan pool costing, kita harus mengetahui biaya variabel dulu. Yang mana biaya variabel adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Yang kedua, biaya tetap. Apa sih yang dikatakan dengan biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksinya berubah. Berarti biayanya tetap segitu saja walaupun biaya produksinya berubah. Jadi di sini di metode pool costing dan variable costing ini yaitu menentukan harga pokok produksi. Jadi berapa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang, itulah yang akan kita buat metode harga pokoknya agar bisa dipasarkan kepada distributor-distributor atau perusahaan harus mengalami yang namanya keuntungan. Itulah dia metode pool costing dan variable costing itu yaitu menentukan harga pokok produksi. Di sini Ibu jelaskan yang pertama itu pool costing. Apa sih pool costing itu? Pool costing adalah metode penentuan harga produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik ia yang berperilaku variabel maupun tetap. Jadi semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang itu, itulah yang akan kita perhitungkan untuk menentukan harga pokok kita atau harga jual kita. Contoh perhitungan pool costing ada dia dua yaitu harga pokok produksi di mana di harga pokok produksi ini ada dia biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead variabel. Berarti kedua-dua di contoh perhitungan pool costing ini keempat biaya itu dipakai. Barulah kita jumlahkan. Dengan menggunakan metode pool costing, maka yang pertama biaya overhead pabrik yang variabel maupun tetap dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua, selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya. Jadi apabila BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya berbeda, itu ada dikatakan dengan istilahnya under dan over. Tapi itu pada slide berikutnya. Yang ketiga, jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka perbedaan biaya overhead pabriknya lebih atau kurang. Itulah tadi yang Ibu katakan under atau over. Kalau dia under berarti di bawah. Kalau dia over berarti di atas, berarti lebih atau kurang. Digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan, baik dia produk dalam proses maupun produk jadi. Walaupun kenapa dia dikatakan mengalami rugi? Perusahaan belum dikatakan rugi karena persediaan atau produk jadinya masih banyak di dalam gudang. Itu dia. Dan produk dalam prosesnya belum selesai kita proses. Makanya belum bisa dikatakan perusahaan itu rugi atau laba. Karena produknya masih banyak yang tersimpan di gudang.
Nah, di sini catatannya udah Ibu bilang tadi, pembebanan BOP lebih itu dikatakan overlaid factory overhead. Terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Jadi kalau dia BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya, kita katakan over. Tetapi pembebanan BOP kurang atau under di bawah tadi Bu bilang, apabila jumlah BOP yang dibebankan lebih kecil dari BOP sesungguhnya, maka kita sebut under, di bawah. Nah, inilah tadi catatannya ya. Jangan lupa, kalau dia lebih besar BOP yang dibebankan atau BOP yang kita taksir lebih besar daripada BOP yang sudah kita kerjakan, kita sebutlah dia over. Tetapi kalau BOP-nya yang dibebankan itu misalnya dalam pembuatan meja 5 juta rupiah, ternyata setelah selesai meja ini atau BOP sesungguhnya, biaya sesungguhnya itu hanya 4 juta. Berarti lebih kecil dari yang kita bebankan. Berarti kita sebutlah dia under. Itulah dia yang dikatakan over dan under dalam pembebanan BOP. Yang kedua, masuk kita variabel costing. Variabel costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja, dikenal dengan istilah direct costing. Nah, ini dia direct costing dia kalau variabel ya. Jadi di sini langsung ditulis dia. Hanya saja di perbedaan dari kedua metode tadi, kalau dia variabel full costing itu biaya-biaya variabelnya atau di harga pokoknya itu dia dituliskan variabel tetap dan harga pokok variabel tetap dan harga pokok variabel. Sementara kalau dia di variabel costing, harga variabel tetapnya itu atau biaya variabel tetapnya itu tidak digunakan, tetapi hanya variabel saja. Ini dia contoh perhitungan variabel costing. Nah, tadi di sini pada variabel costing ada dia biaya bahan baku, full costing juga ada. Untuk yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Untuk biaya tenaga kerja langsung tadi ada juga di variabel costing, ada juga di full costing. Untuk variabel costing ada juga biaya overhead pabrik variabel. Di full costing juga ada. Tetapi untuk variabel perbedaannya yang mana? Biaya overhead pabrik tetap. Di sini tidak ada, tetapi pada full costing ada. Itulah perbedaan dari contoh perhitungan harga pokok produksi variabel costing dan full costing. Dan yang membedakannya juga terdapat pada laporan rugi laba. Oke, kita masuk pada contoh rugi laba itu nanti ya. Tapi dengan menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik tetap diperlukan sebagai periode cost sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Perbedaannya, Ibu katakan tadi, perbedaan antara harga pokok penuh dan harga pokok variabel. Harga pokok penuh sama dengan full costing, harga pokok variabel sama dengan variabel cost. Jadi pada dasarnya perbedaan kedua metode tersebut terletak pada waktu, perlakuan, namun yang dibebankan dan dikurangi dari pendapatan untuk setiap unit yang terjual. Inilah yang terjadi perbedaannya, berarti dari waktu dan perlakuan dari suatu variabel tersebut. Ayo kita masuk contoh soal. Di sini contoh soalnya data mengenai produksi 2017 yang mana volume produksinya 1000 unit, volume penjualannya 800 unit, harga jual per unit masing-masing Rp500.000. Biaya variabel tahun 2017, adapun biaya-biayanya untuk biaya bahan baku 200 juta, biaya tenaga kerja 100 juta, BOP variabel 30 juta, dan biaya per unit 10 juta. Di mana biaya tetapnya BOP tetap 50 juta dan biaya administrasi dan umum 10 juta. Di sini Ibu minta susunlah laporan rugi laba menurut full costing dan variable costing. Oke, penyelesaiannya yang pertama tadi Ibu katakan ini pada
full costing. Nah, ini dia yang membedakan tadi. Untuk variable costing tadi tidak ada biaya overhead pabrik tetap. Yang ada hanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Untuk full costing semuanya kita gunakan. Berapa tadi biaya bahan bakunya? 200. Biaya tenaga kerjanya 100 juta. Untuk biaya overhead pabrik tetapnya 30 juta dan biaya overhead pabrik variabelnya 10 juta. Jadi kita jumlahkan sebesar 340 juta. Inilah dia contoh perhitungan harga pokok produksi full costing. Untuk laporan rugi laba full costingnya berarti kita buat ini ada dia penjualan. Berapa tadi volume penjualannya? 800. Kali harganya per unit 500. Terdapatlah dia 400 juta. Persediaan awal tidak ada, kosong. Berarti kita kosongkan. Harga pokok penjualannya ini berarti ada dia biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. 200 ditambah 100. Biaya BOV variabel dan BOV tetap 30 juta dan 10 juta. Oh, maaf. Berarti ini 50 juta. Biaya variabel 50 juta, bukan 30 juta. Oh, biaya tetap 50 juta, bukan 10 juta. Berarti 30 ditambah 50 berarti 80 juta. 200 juta ditambah 100 juta ditambah 80 juta, hasilnya 380 juta. Kalau misalnya ada persediaan awalnya, persediaan awal ditambah biaya produksi. Ternyata karena persediaannya 0, berarti 0 ditambah 380 juta berarti hasilnya 380 juta. Inilah barang yang tersedia dijual. Inilah dikatakan barang yang tersedia dijual. Untuk mengetahui harga pokok produksi per unitnya, 380 juta dibagi. Berapa tadi jumlah volume produksinya? 1000. Berarti 380 juta dibagi 1000. Sama dengan 380.000. Inilah dia biaya produksi per unit, 380.000. Terus masuk kita ke persediaan akhir. Dari mana Bu dapat 200? Jadi ini dapat dari volume produksi dan volume penjualan. Tadi volume produksi 1000, sementara penjualan 100. Berapa yang tertinggal di dalam gudang? Berarti 200. Dikali biaya per unitnya 380. Berarti 200 dikali 380, 76 juta. Kita tambahkan barang yang tersedia dijual, ditambah persediaan akhir, jadi dikurang persediaan akhir, totalnya 304 juta rupiah. Inilah yang dikatakan harga pokok penjualan. Penjualan dikurang harga pokok penjualan, itulah kita katakan laba kotor. Berarti 400 juta, ini dia 400 juta dikurang 304 juta, totalnya 96 juta. 96 juta inilah jadi laba kotor. Untuk biaya operasionalnya ada dia biaya administrasi dan umum, ada dia biaya penjualan. Biaya administrasi dan umum 10 juta, biaya penjualan 8 juta. Jadi total biaya operasional yaitu 18 juta. Kita kurangkan dengan laba kotor. Kita kurangkan laba dikurang beban-beban. Dapatlah dia laba bersih. 96 juta dikurang 18 juta. Dapatlah dia 78 juta. Inilah dia laba bersih dari metode full costing laporan laba rugi untuk tahun 2017. Untuk penyelesaian dia di variabel costing, nah tadi ini biaya bahan bakunya berapa? 200 juta. Biaya tenaga kerjanya 100 juta dan biaya overhead pabrik variabel 10 juta. Jadi totalnya 310 juta. Untuk penyelesaiannya untuk laporan rugi laba itu ini bukan full costing lagi tapi variabel costing. Yang kedua itu variabel costing. Penjualan kita kalikan 400, persediaan awalnya kosong, harga pokok penjualannya untuk BBB 200, BTK 100, BOP variabel 30 juta. Di sini BOP tetapnya tidak kita gunakan pada harga pokok penjualan, tetapi kita pindahkan pada biaya operasional. Soalnya tadi kan pada catatannya itu apabila yang tertinggal di gudang akan jadi biaya sesungguhnya akan terjadi, digolongkan kepada biaya operasional.
Berarti 200 ditambah 100 tambah 30 sama dengan 330. 0 ditambah 330 sama dengan 330 juta. Inilah yang dikatakan barang tersedia dijual. 330 juta untuk menentukan harga pokok per unitnya berarti 330 juta dibagi 1000 sama dengan 330. Untuk persediaan akhirnya juga sama seperti full costing tadi yaitu 200, lapas 1000 dikurang 800 tetap dia 200. Inilah yang tertinggal di gudang dikali harga 330. Dikalikan berarti dapat 66 juta. Barang yang tersedia dijual dikurang persediaan akhir, itulah kita kurangkan jadi 264 juta. 264 juta. Untuk mendapatkan laba kotor tadi Ibu bilang penjualan dikurang harga pokok penjualan. 400 juta dikurang 264 juta. Berarti 136 juta. Untuk biaya operasionalnya tadi ini di sini kita masukkan biaya tetap ini 50 juta. Ini biaya ADM umum 10 juta, biaya penjualan 8 juta. Nah, ini berarti kita tambahkan jadi 68 juta. Untuk mendapatkan laba bersih, laba dikurang beban. Laba dikurang total biaya. Laba kotor 136 juta dikurang 68 juta. Jadi laba bersihnya 68 juta untuk metode variabel costing. Oke, sampai di sini pembahasan Ibu tentang metode full costing dan variable costing. Jangan lupa dipahami dan disimak. Dan di sini Ibu membuat tugas ataupun latihan anak-anak Ibu. Di mana tugasnya yaitu PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasionalnya sebagai berikut. Harga jual per unit 500.000, biaya produksi per unit untuk biaya bahan langsung yaitu 110, biaya tenaga kerjanya 60.000, biaya overhead pabrik variabel 30. Biaya tetap per tahun 12 juta. Persediaan barang jadi untuk persediaan awal 0, untuk unit yang diproduksi 100 dan unit yang terjual 80. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun 7 juta rupiah. Biaya pemasaran variabel per unit 50 dikali 80 unit jadi 4 juta rupiah. Jadi dari data di atas maka Ibu minta hitunglah HPP penggunakan full costing dan sajikan dalam laporan keuangan. Jadi yang Ibu minta di sini full costing. Dilihat mana tadi dia contoh dari full costing. Oke, sampai di sini materi kita tentang variable costing dan full costing. Bagi anak-anak Ibu yang kurang paham bisa di komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton video ini, selamat belajar agar tidak tertinggal dengan materi pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.